Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 orang DPO tersangka kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Komdiji. Polisi juga menemukan fakta baru ada salah satu tersangka ternyata tidak lulus seleksi penerimaan ASN dan tetap dipekerjakan di Kementerian Komdiji. Polda Metro Jaya terus menyidik kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komdigi serta 4 warga sipil. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam menyatakan penyidik kembali menetapkan 2 tersangka masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang berinisial A dan M. Selain itu, polisi juga menemukan setoran uang tunai para bandar judi ke para pelaku. Uang tunai tersebut diserahkan lewat 2 tempat penukaran uang atau money changers. Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka yang 11 orang merupakan pegawai Kementerian Komdigi, 4 warga sipil, dan 2 lainnya masih buron. Polisi juga menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka ternyata tidak lulus seleksi penerimaan ASN di Komdigi. Meski tak lulus seleksi, namun ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komdigi dengan alasan didasari SOP baru. Parahnya lagi, tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judol yang akhirnya ia salah gunakan. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan total perputaran judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal depositonya semakin terjangkau bagi masyarakat bawah dimulai nominal Rp10.000. Ivan juga menjelaskan pada tahun 2021 perputaran transaksi judi online mencapai 57,9 triliun rupiah. Kemudian meningkat di tahun 2022 mencapai 104,42 triliun dan tahun 2023 melonjak menjadi 327,5 triliun rupiah. Tim iNews, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan kesiapannya diperiksa terkait kasus judi online. Dalam kasus ini, 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital telah menjadi tersangka. Pernyataan kesiapan Budi Ari diperiksa terkait judi online disampaikannya usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin. Budi menegaskan dirinya mendukung penegakan hukum proses judi online. Meski demikian, Budi menyatakan saat ini dirinya fokus pada pekerjaannya di Kementerian Koperasi. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana? Selalu kita warga negara. Udah nanti dulu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online. Dari ke-15 tersangka itu, 11 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus memberi perhatian besar pada kasus judi online. Presiden Prabowo meminta jajarannya menindak tegas judi online. Siapapun yang menjadi backing harus diberantas karena bisnis haram tersebut sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara kemarin. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden meminta aparat penegak hukum untuk serius dan tidak ragu menangani judi online. Secara tegas, Prabowo juga menyebut agar tidak main-main untuk memberantas judi online dari tanah air. Hal senada ditegaskan kembali Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia menekankan pesan Prabowo agar semua pihak bersinergi untuk memberantas bisnis haram tersebut dengan membangun kerjasama antar lembaga. Ia juga meminta masyarakat bersabar karena pihaknya masih melakukan audit kasus-kasus judi online yang juga turut meracuni kementeriannya. Tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online. Penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum, ya. Jadi Jaksa Agung, Kepolisian tadi yang diminta oleh Bapak Presiden. Dari Kemkomdigi saat ini posisi kami adalah membuka pintu
selebar-lebarnya. Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar. Secara tegas Prabowo juga mengingatkan tidak boleh ada backing-backingan dan judi online harus diperangi karena mayoritas korbannya adalah masyarakat tidak mampu. Di sisi lain, warga juga meminta pemerintah untuk menghukum seberat-beratnya para bandar judi online yang acap kali membuat resah. Mau diberantas pun sebenarnya ya gak bisa gitu karena yang terlibat ya orang dalam. Kalau pelaku judi online-nya mungkin yang ini ya pemilik website kali ya. Pemilik website pastinya satu dihukum seberat-beratnya karena itu udah merugikan negara banget. Hingga kini kepolisian telah menangkap 15 tersangka kasus judi online di mana 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdiji. Sebanyak 3 dari 15 orang yang diamankan berperan sebagai pengelola kantor satelit yang berfungsi untuk melindungi atau membina ribuan situs judi online di Indonesia. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.